Apa hukum membaca Al-Quran dengan suara yang keras? Apakah ini termasuk perbuatan yang bisa menghilangkan keimanan kita, Ustaz? Di sebelah rumah tetangga maksudnya ya. Antum baca keras bagaimana? Ya. Bacaan dengan nagom gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, sampai wah gitu ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Baca Al-Quran dengan sebagaimana yang diajarkan, tartil ya. Dan bacaan orang Arab. Nah, ma'ruf tartilnya bagaimana ya. Seperti yang dibaca oleh Syekh Sudais misalnya, Syekh Shuraim ya. Dan syekh yang lainnya ya. Adapun membacanya dengan nagam-nagam tertentu ya, jiharkah, bayati dan lain sebagainya, ada minal muhdatsat kata ahlul ilm. Ini cara membaca yang muhdats ya, yang baru diada-adakan ya. Bahkan Syekh Aiman Rushdi ya, salah seorang ahli qiraat, beliau mengingkari hal itu dan mengatakan itu bukan bagian dari cara membaca Al-Quran yang benar. Intabih. Dan kebanyakan yang menyukai bacaan tersebut adalah ahli bid'ah ya. Ya. Ahli bid'ah. Nah, siapa yang mengadakan lomba-lomba tersebut di tingkatan internasional? Iran. Siapa Iran itu? Syiah Rafidah ya. Mereka yang suka menikmati lagunya. Jadi bukan isinya yang dinikmati, bukan yang dihayati, bukan yang ditadaburi, itu bukan maknanya, akan tetapi apa? Suaranya ya. Padahal qori lagi membaca ayat-ayat tentang neraka, tapi orang yang mendengarnya apa yang bilang? Allah zid ya syekh ya. Ini orang-orang orang-orang awam, dia memuji ya syekh, tambah lagi. Ini lagi dibacakan ayat tentang azab, tentang api neraka, tapi nggak ada yang tersentuh sedikit pun. Karena apa? Yang dinikmati oleh mereka adalah apa? Lagunya ya. Padahal Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi maknanya ya, dan diamalkan perintahnya ya. Makanya sahabat Rasulullah ada yang mengatakan, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ari' sam'ak. Kalau engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu. Fa inna ma ba'dahu khairun umirta bihi aw syarrun nuhika an. Kenapa? Karena yang setelah itu ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuknya atau keburukan yang kamu dilarang darinya. Ya. Artinya kita suruh pasang telinga untuk apa? Untuk mengenali apakah ini perintah atau larangan. Kalau perintah maka laksanakan, kalau larangan maka jauhi. Bukan untuk apa? Menikmati lagu-lagunya. Ya subhanallah, Allahul musta'an. Nah, kalau membaca Al-Quran dengan suara yang keras, ini juga perlu diperhatikan. Ketika tengah berada di masjid misalnya ya, di masjid kemudian ada orang yang sholat, maka tidak sepatutnya seseorang mengganggu saudaranya dengan bacaan Al-Quran ya. Nah ya, bisa jadi dia menjadi buyar bacaannya, buyar konsentrasinya ketika sholat. Saat mendengar ada yang baca, ternyata bacanya salah gitu kan. Yang dia baca salah, yang dia hafal keliru. Ini yang dengar jadi apa? Terusik jadinya. Kebetulan yang dengar yang lagi sholat yang hafal Al-Quran ya. Ayo ya. Maka dalam hal ini mesti memperhatikan. Kalau baca Al-Quran, maka perhatikan tempatnya ya. Kalau tidak mengganggu yang tengah sholat, maka silakan ya. Dan juga perhatikan masalah keikhlasan ya akhwat, karena membaca Al-Quran termasuk bagian daripada ibadah, dan sesuatu bernilai ibadah bila diniatkan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena pengen
dipuji suaranya bagus, masya Allah, si fulan, masya Allah. Nah, intabih.